Selamat datang kembali di Cara Bernet Trader. Di video kali ini saya ke Malisa untuk saham-saham yang di request, terutama ada grupnya Bakri, pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima PKTR, keenam AMMN, ketujuh TKIM, ke-8 INKP, ke-9 Apia, ke-10 Higen, ke-11 Tugu, dan terakhir PTMP. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang ditutup dari 86 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dibuka semuanya Bumi ada akumulasi. Menarik nih kayaknya Bumi ya. Kalau dilihat di time frame daily ya, perkiraan saya dia minggu kemarin tuh bisa rebound dan turun, ternyata enggak ya. Sideways di bawah selama 5 hari. Tapi kondisi sekarang kita tutup aja nih. Kemungkinan besar karena doji potensi rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji ya, volume meningkat, banda detektor, big akumulasi, ada DR beli, mestinya rebound minggu ini. Semoga langsung jalan. Kalau dia tembus 90 minggu ini menarik. Minggu depan bisa sampai 100. Tembus dulu minggu ini 88 minimal 88 90 lah. Bergerak di atas itu minggu ini, nggak turun lagi. Jumat besok maksimal, ya udah. Siap-siap 100 minggu depan. Bahkan mungkin minggu ini. Kita lihat ya untuk Bumi. Pokoknya catatan Bumi kalau yang mau pakai stop loss saja kalau gagal bertahan di atas 84. Di 83 buang aja. Berarti nggak nyampe 4% tuh. 3 poin. Ya kalau tertarik dan disclaimer untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BRMS yang ditutup dari 153 terkoreksi 1,29%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BRMS didistribusi. Langsung saja ke tekniknya BRMS sideways kemungkinan besar minggu ini juga rebound. Yang penting BRMS nggak jebol 150. Itu aja. Nggak usah banyak-banyak analisa seperti apa polanya. Pokoknya kelihatannya ya. Yang penting nggak jebol 150. Dan kalau bisa hari ini tembus 156, 160. Siap-siap 170. Minimal ya. Pokoknya kalau dia tembus 155 aja, 156 udah menarik tuh. Resisten terdekatnya ini beberapa hari ini kan ada yang resisten nggak bisa ditembusnya. Wah tinggi ya, 158 itu ya. Pokoknya minggu ini potensi besar rebound BRMS. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya tuh ada candle doji menarik. Minggu depan targetnya mana nih? Minimal 170. Semoga dapat potensi upside 10%. Tapi ini disclaimer karena minggu kemarin hari Jumat itu big distribusi, normal distribusi. Tapi kalau dilihat dari candlenya masih aman. Pokoknya setway di atas 150 masih aman untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di 224 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker semuanya NRG diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. NRG juga bagus di atas 220 Bapak Ibu atau 216. Ya, ini ada support minor 218 lah. Selama di atas itu apaan berarti ya sekitar 6 poin ya. Berarti 3,5-4% lah cut lossnya. Targetnya kemana nih? Kalau jalan minggu ini ya untuk BRME, untuk NRG peluang besar potensi upside 10% ada bisa dapat minggu ini. Ya, kita lihat resisten 248 250. Arahnya kalau jalan minggu ini kemungkinan besar jalan karena polanya ini ada pola bullish pennant atau pola bisa dibilang symmetrical triangle atau pattern flag, apapun itulah polanya. Yang pastinya kalau rebound minggu ini digas ke atas ya. Kita perhatikan untuk energi. Tapi disclaimer seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup terkoreksi 1,58% ke harga 62. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya Dewa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Dewa bagus juga Dewa nih. Di atas 60 aman. Ya. Pokoknya jangan jebol lagi lah 60. Tapi toleransinya 57 dalam memang. 10% lebih kalau Bapak Ibu kalau cut loss. Kalau beli harga sekarang. Tapi kalau jalan ya. Kalau jalan minimal 12. Sama. Risk reward sama. 1:1. Cut lossnya sekitar 12%. Dan TP-nya minimal, TP-nya 12% juga minimal. Bahkan bisa 1:2 ke 80 tuh. 24%, 25% jadi 1:2. Minimalnya tadi 1:1 dan ada potensi 1:2 itu. Nah, nih kalau Bapak Ibu ya melihat chart yang bagus nggak jebol support ini kan cuma satu titik naik, titik naik ya. Nekat aja, yang penting sabar. Kalau dibawa konsolidasi sabar. Beli aja dekat-dekat support, yang penting tahu di mana harus stop loss di 53.
Selama nggak nyentuh 53 di hold aja. Ya saat ini waktu itu kalau Bapak Ibu nekat ini kan kelihatan. Kalau saya ada beli nggak beli juga. Kenapa? Ya karena ada saham yang lain yang lebih menarik ya. Karena perkiraan saya Dewa tuh masih sideways selama, jadi saya nggak mau beli. Saya mau beli BRMS-nya tuh. BRMS-nya saya ada beli. MMN saya ada beli. Nah itu. Jadi untuk Dewa menarik, Dewa peluang besar lanjut ke atas walaupun ada big distribusi, tapi Bapak Ibu perhatikan MACD-nya mengarah ke atas mau bentuk down cross. Masih oke harusnya. Koreksi dikit lah, mungkin koreksi dikit tuh mantul lagi. Pokoknya harusnya 60 dijaga untuk Dewa. Seperti itu. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PKTR yang ditutup di 151. Tar koreksi 0,65%. Kalau dilihat data transaksi asing net value. Kalau di broker sebenarnya PKTR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. PKTR lagi sideways. Ya semoga aja minggu ini rebound lah. Tapi masih ada big distribusi tuh. Yang penting kalau Bapak Ibu nekat ya 147 support. Kalau jebol itu ya buang. Berarti 4 poin ya 4% lah cut loss kalau Bapak Ibu berminat. Rewardnya. Hitung rewardnya. Yang penting kita hitung tuh reward dulu. Nah rewardnya bisa 10% tuh. 11% dan risknya tadi 4% aja. Kalau Bapak Ibu berminat ya. Seperti itu aja untuk PKTR. Kalau menurut saya kalau grup Bakri rebound juga nih PKTR minggu ini. Langsung saya ke saham selanjutnya. Ada MMN yang ditutup di 8.775 terkoreksi 0,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya MMN diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MMN nih gambaran saya waktu itu saya buatkan trading plan-nya ya. Beli MMN di sekitaran 8.700 nih dan target saya TP-nya di 9.000 tapi naik 3% aja ada. Langsung saja ke tekniknya. MMN supportnya Bapak Ibu bisa pakai 8.500, resistennya 9.000. Nah itu lagi sideways. Kondisi sekarang boleh beli nggak? Ya kalau saham grup Bakri rebound nih nggak dikasih bawah. Cuma ya ini kita dikasih harga tanggung. Mau beli nggak ya? Ya itu ibaratnya. Tapi berpeluang rebound. Atau lihat aja hari ini kalau dia tembus 8.800 atau resistennya angka genap ya. Psikologis 8.800 kan. Ya udah. Karena ada big akumulasi tuh. Kalau rebound hari ini menarik. MMN kemana arahnya? Kalau menurut saya dihitung dari support ke resistennya ini aja. 9.500an mungkin bisa tuh. 9.600. Mudah-mudahan ya breakout untuk MMN. Menarik pokoknya MMN kalau bisa tembus 9.000 minggu ini. Minimal tadi 9.400, 9.500. Seperti itu aja untuk MMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup di harga 7.200 menguat 2,12%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya TKIM ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. TKIM bagus. Ya di atas 7.000 bagus. Ada peluang menembus resisten kuatnya di 7.500 atau 7.400. Jadi ada potensi upside minimal 3% minggu ini. Tapi disclaimer ya kalau baru beli harga sekarang hitung-hitung aja risk rewardnya. Ya minimal 3% bisa dapat minggu ini. Yang penting tembus dulu 7.300. Peluangnya sih 7.500. Jadi bisa jadi 4% tuh profitnya. Tapi disclaimer ya. Kalau di grup Borneo Trader udah beli dari harga bawah. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk trading bersama Borneo Trader, dipilihkan saham-sahamnya, beli nggak kejar atas. Bisa join di grup Borneo Trader. Klik link yang ada di deskripsi. Atau bagi Bapak Ibu yang punya akun Stockbit ataupun yang mau buka akun Mirai, kalau Stockbit tuh pengguna lama bisa, yang penting minimal saldo 10 juta. Kalau untuk Mirai harus buka akun baru. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa juga DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Ya, seperti itu. Untuk TKIM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup menguat 2,18% ke harga 9.350. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker semuanya INKP di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. INKP juga bagus. Nih kalau Bapak Ibu nekat. Tuh cut lossnya 5%. Kalau mau dengan reward 9%. Ini kalau jalan 1 minggu 2 minggu ke depan. Bisa sampai 9.800 10.000. Kita lihat triggernya mampu nggak. Karena ini kelihatannya sudah terkonfirmasi breakout. Ya. Dengan catatan ya minggu ini nggak ada lagi jebol 8.800. Kalau jebol 8.800 gagal. Udah pasti gagal. Ke bawah. Ini kemana arah ini? Ke supportnya ini lagi. Jadi sideways-nya di bawah dulu. Gitu aja pola-pola saham tuh ya. Jadi tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya, mau average down. Kalau nggak mau pakai stop loss, sabar menunggu. Kalau mau pakai stop loss aja dulu kalau jebol 8.800. Kalau mau beli harga sekarang, memang harga sekarang tuh harga nanggung kalau Bapak Ibu beli. Ketinggian, bukannya harga nanggung, ketinggian harga belinya. Stop loss-nya dalam.
Itu ya untuk INKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada APIA yang ditutup menguat 3,77% ke harga 5.550. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di broker semarinya APIA diakumulasi. APIA jalan lagi nih kayaknya ya. Pokoknya APIA tuh di atas 500 beli aja ya. Harusnya nggak jebol 500. Jadi kalau dia di bawah, maksudnya langsung saja ke teknikalnya, untuk APIA tuh di bawah 550 tuh beli aja, sabar tunggu ya. Area profit taking mana? Ya 570 580 tuh area profit taking. Pokoknya turun beli, naik jual. Gitu aja. Pokoknya kalau bisa beli APIA nih di 550 ke bawah, 550 540. Kalau gagal average down aja lah, lagi di 500 udah sideways aman. APIA ini aman. APIA akan tembus 600-nya tahun ini. Tapi disclaimer ya. Seperti itu aja untuk APIA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Higen yang ditutup menguat 2,09% ke harga 146. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Higen ada distribusi tipis. Langsung saja kata. Kalau dilihat broker sebenarnya Higen itu ada akumulasi tipis. Kalau langsung saja kata Higen berpeluang rebound. Ya, ini kemungkinan besar minggu kemarin itu swing low. Jadi sekarang supportnya pakai aja 140, udah kelihatan nih. Tuh 138 140 udah. Targetnya kemana nih kalau jalan? Minimal 160 minggu ini bisa disentuh. 160 165. Risknya kecil. Sekitar 5% 4-6% nih cut lossnya. 6% ya. Dan target reward 11%. Ya seimbang 1:2. Bahkan bisa jadi nanti kalau dia arah kan arahnya, oh nih Higen nih pemantauan khusus ya. Coba lihat dulu. Enggak ya, normal ya. Tapi kemarin tuh kenapa oh ini mungkin kenaikannya aja yang 10% ya. Jadi bukan pemantauan khusus, dia ini normal, reguler. Jadi naiknya bisa harga 146 bisa 35%. Kalau 35% wah langsung mendekati 200 nih. Ya mau kita lihat aja lah minggu ini. Lihat Senin ya. Ini bisa di scalping ODT. Hari ini perhatikan aja karena volume kemarin meningkat untuk Higen. Ya, menarik Higen tapi ini high risk dan volatilitasnya biasanya pergerakannya cukup liar. Tergantung Bapak Ibu. Kalau saya lihat ada potensi bisa rebound hari ini. Lanjut rebound maksudnya. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Tugu yang ditutup di harga 1.175 menguat 2,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Tugu diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, wah Tugu rebound small akumulasi, kemana arahnya? 1200 akan diujinya minggu ini. Kalau ditanya beli-beli, kenapa nggak beli waktu itu di 1100? Kan udah itu nih risk rewardnya kecil aja deh. Tuh 3,5% tuh, 4% dengan reward nih tercapai dah 5%, bahkan targetnya bisa 7% ya. Jadi kurang ideal lah. Kalau Bapak Ibu mau maksa silakan, karena berpeluang besar Tugu minggu ini 1220 1200 arahnya ya. Nih tutup nih akan diujinya resistennya. Jadi seperti itu aja untuk Tugu. Langsung saja ke saham terakhir ada PTMP yang ditutup terkoreksi cukup dalam 10,36% ke harga 199. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semarinya PTMP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, PTME kena buang. Saya ada cut loss ya nih. Gambaran saya beli, perkiraan saya dia bisa break pola candle, ternyata distribusi. Yaitu ya, kita pentingnya stop loss. Kalau enggak sekarang floating lossnya 30%. Mending cut loss 5%, bisa cari di saham yang lain. Yang penting tuh punya sistem trading. Nggak masalah, cut loss itu biasa. Namanya dagang. Seperti halnya kita jualan ya di real market, misalnya jualan nasi atau jualan barang sembako, itu kan ada masa expired, pasti ada ruginya. Tapi kita punya strategi kan, barang yang laku tuh lebih banyak ya, seperti itu. Nggak bisa, namanya dagang tuh nggak bisa dihindar, yang namanya rugi itu pasti ada. Tapi kita gimana meminimalisir. Saya ada beli dan cut loss, kalau nggak di 32% dan susah ngembalikannya. 5% itu sangat mungkin Bapak Ibu ganti di saham yang lain. Itu pentingnya stop loss. Kondisi sekarang, kalau menurut saya PTMP ini kemungkinan besar nanti di bulan Juni keluar lagi nih dari LQ45 ya. Karena ini kan dia masuk LQ45 padahal baru sama IPO. Dan kalau nggak salah berapa ya market cap-nya PTMP ini? Coba saya cek dulu ya. Market cap-nya 600 miliar aja, 630. Jadi kemungkinan besar keluar lagi dia di Juni nanti. Nah, kondisi sekarang bisa rebound nggak dia seperti ini? Bisa.
Lihat aja, perhatikan nanti. Sudah di level psikologisnya dulu tuh resisten kuat, peluang besar sih rebound, ada potensi rebound. Ya kita lihatlah hari ini ya. Kalau ada buying power masuk aja tuh. Target profit nggak usah jauh-jauh. Kalau dikasih 5% 6% bungkus saja atau pasang trailing stop. Tapi disclaimer ya, saham high risk memang dia saham LQ45. Berarti ya liquid 45 saham itu. Untuk PTMP cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.